Saatnya mendengarkan cerita dari pemirsa yang akan dibacakan oleh Akbar. Silakan Akbar. Oke, terima kasih Teh. Dan buat pemirsa yang pingin menanyakan apapun cerita hatinya bisa kirim ke cerita hati Kompas TV. Seperti dengan tema kehamilan ini ada yang bertanya buat Pak Dokter ini dari @fanny_arista. Pak Dokter, apakah benar ibu hamil tidak boleh banyak tidur? Nah, terus apa ada nih ritual-ritual khusus nih di dunia kedokteran untuk menghadapi mau melahirkan ini? Ya, kalau dibilang tidur itu kalau kita tahu kalau seorang wanita hamil terlalu banyak tidur, Ya. itu pertama adalah yang akan naik berat badannya. Ya. Kedua, tidur itu juga keseringan tidur juga menunjukkan kadang-kadang sebagai tanda gejala kurang darah, anemia. Ya, orang yang Jadi anemia lemes biasanya gitu cepat bawaannya ya? ngelang, cepet dikit tidur. Jadi harus dicek darahnya. Ya, tidur harus tetap porsinya 6 sampai 8 jam. Sedikit tidur siang, oke. Ya, jadi itu untuk tidur. Nah, yang kedua ritual-ritual apa yang harus dipakai? Yang pertama adalah bahwa pemilihan. Dokter selalu mengatakan ritualnya itu pemilihan makanan ya. Kalau nggak suka susu, gimana dok? Makan es krim. Ya, Makan tetap es krim itu ada es krim nggak susunya. masalah. Keju boleh dong? Boleh. Yang penting adalah bahwa dia proteinnya masuk. Kurangin karbohidrat. Mie, kurangin yang namanya pengawet, vetsin, Ya, mie, ya. instan Aduh, itu susah kurangin tuh. deh. Nah supaya kondisi, kalau kita kan selalu mengatakan bahwa anak kita harus lebih pintar daripada orang tuanya. Karena masa pembentukan otak ya. Iya, di situ. Tulang Dari mulai 5 gitu bulan ya, Dok, sampai ya? 5 tahun. Iya, Oke. iya. Seperti itu. Ya, tapi sebelum ke pemirsa lagi, Gisel, mungkin ada kebiasaan apa sih sekarang kalau dulu misalnya berdoa cuman seminggu sekali, sekarang karena hamil jadi lebih sering Kencengin. gitu, karena kan menyangkut tentang kesehatan mental tadi gitu ya. Iya tapi memang lebih ke arah ini aja sih, kalau memang ke Tuhan kan kita serahin semuanya bisa lebih tenang aja, jadi memang jadi lebih, karena ada yang dipikirin selain kita berdua gitu ya, jadi lebih banyak berdoa aja sih paling, lebih Biasanya rajin. kebiasaan berdoa tuh berdoa bareng. Iya, kalau mau tidur berdoa bareng, kalau emang udah tiduran banget, udah capek gitu ya, udah nggak mungkin duduk lagi, ya udah berdoa aja pokoknya sambil tiduran, tapi tetap berdoa Betul. yang penting dari hati ya. Berdoa itu penting sekali. Iya. Ya, karena bagaimanapun juga sering dikatakan bahwa proses menjelang kehamilan persalinan itu, mengapa surga itu di telapak kaki ibu? Karena proses persalinan itu ada antara hidup dan mati. Ya. Tapi kalau kita selalu menyerahkan, ya Gisal juga menyerahkan kehamilannya, perlindungannya kepada Tuhan supaya prosesnya dilancarkan, itu insya Allah persalinannya juga akan lancar. Ya. Terus ini dong mungkin begitu lahir, nah hal apa yang boleh nggak boleh dilakukan misalnya udah lahir? Pada saat brojol bayinya Nah, kelihatan. begitu brojol kelihatan bayinya. Pertama kalau kalau sudah pertama kali tenang dulu, ya artinya sudah belajar. Biarkan tenaga-tenaga medis, dokter dan mungkin dokter anak ada Iya. ya, ataupun bidannya membersihkan. Jangan keburu-buru Itu dulu. nggak segala inisiasi macam dini itu diambil. nggak Pengen langsung gitu DMD inisiasi. gitu, Ya, Dok. biasanya Iya. diambil, tapi kan dibersihkan dulu. Oh, jadi Kalau dibersihkan dia- dulu baru dibersihkan, inisiasi. baru Menyusui langsung dini. dilakukan Ya, menyusui dini. inisiasi dini. Ya. Jadi karena kadang-kadang kan di sininya juga masih penuh Lendir-lendir, Nah, betul ya. kadang-kadang kita diamkan dulu beberapa menit supaya darah plasentanya masuk dulu. Nggak Ya. apa-apa, sabar aja nanti motong plasentanya juga, motong tali pusarnya Ya, juga lebih ya. ini. Langsung inisiasi dini dulu, baru kadang-kadang kita potong baru di situ. Nggak masalah kalau tali plasentanya panjang, kalau pendek Iya, ya kita iya. potong, kemudian kita inisiasi Inisiasi. dini. Jadi tetap udah dibersihin bersih, dulu ya, yang kemudian penting. dibawa, kalau yang muslim biasanya kan Azanin diazankan, dulu. kalau yang Kristen juga misalnya ada doa khusus, Ya. serahkan kepada ini. Ya. Dan ibunya sudah gitu juga udah tenang, udah lihat, biasanya dilihat dulu, dikasih lihat, udah tenang, baru dibersihkan semuanya. Iya, ibunya masih yang mules-mules, masih yang Iya, karena itu lagi juga capek. itu masih ada Ini, Bu, proses. cepet tetein, Bu. Susuin, Bu. Susuin, Bu. Ya tinggal ditaruh di sini, katanya Iya. dia bisa Udah nyari bisa sendiri sendiri. gitu ya, Iya. Dok? Ya, sudah diperkenalkan secara dini. Kemudian juga ibunya udah tenang. Ingat, dengan dia menyusui itu sebentar, kadang-kadang proses persalinan plasentanya lebih cepat. Ya. Kan ada dua Oh, tuh, gitu ya, setelah Dok. melahirkan bayi, kemudian Betul. plasentanya itu lebih cepat, nggak usah lagi dikasih apapun, dia rahimnya langsung berkontraksi brojol, karena langsung. ditetein, Ya. langsung keluar. Ada pertanyaan Ada lagi lagi. nih buat Pak Dokter. Nih dari @adi_nugroho. Pak Dokter,
apakah salah nih ketika saya, mohon maaf nih ya, mengajak berhubungan intim Pada saat istri kehamilan. pada saat hamil, batasnya sampai usia kandungan berapa? Oh nggak apa-apa ya dok Sebenarnya kalau kondisi Kamu kayaknya ini deh, nggak apa-apa ya. Ya, istilahnya ya menjenguk anak ya dok ya. Kenalan selama dulu. kondisi kandungannya baik ya, artinya nggak ada riwayat keguguran sebelumnya, Iya. nggak ada keputihan, nggak ada riwayat pecah ketuban. Letak ari-ari oleh dokter sudah dikatakan bahwa tidak menghalangi jalan lahir. Hubungan seks boleh dari sejak mulai kehamilan. Oh. Sampai 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 apa? berjelang Tuh persalinan. itu Bahkan banyak udah paham tuh ya, dia sampai bahkan beberapa pasien yang sulit kok nggak lahir-lahir nih dok. Iya. Nah kan sering kali Betul. udah 40 minggu kok nggak lahir. Udah nanti malam tengokin sama suaminya. Nah karena ketika Oh, ditengok sama gitu. suaminya, sperma itu mengeluarkan hormon yang namanya prostaglandin. Prostaglandin itu mengakibatkan rahim berkontraksi dan terjadi pembukaan. Sehingga proses persalinan cepat dimulai. Tuh sayang, kamu tuh ada ilmunya iya, dari dokter. bukain jalan lah istilahnya Bukain kan. jalan. Tapi Gisel, persiapan apa yang sudah dilakukan karena ini insya Allah kan 1 bulan lagi lah ya, Iya. nggak sampai sebulan lagi gitu ya akan Apa melahirkan. ya? Persiapan apa yang sudah Udah dilakukan dengan nyiapin Gading? sih semuanya. Sama itu banyak-banyak denger musik-musik klasik itu bener nggak sih dok? Betul. Itu Itu ada katanya. beberapa penelitian kalau bukan hanya musik klasik saja ya. Kalau misalnya mendengarkan ayat-ayat suci ya, bisa dari Injil ya. Kalau misalnya Itu dia bisa bisa juga denger dari ya, Dok, ya? dari Al-Quran. Karena dengan dia mendengarkan, sebenarnya dia tuh sudah punya kuping dan sejak kehamilan 12-13 minggu berdasarkan penelitian dia sudah bisa mendengar. Jadi kalau dia mendengarkan hal-hal yang musik-musik yang bisa merangsang jiwa, Ya. mengarah kepada kelembutan, mengarah Ketenangan, kepada ya, gitu ya. ketenangan. Itu si bayinya juga nantinya Membentuk seperti itu ya. lebih pintar dan lebih art gitu. Sudah coba didengerin musik-musik Iya sih apa? ada aplikasinya kan sekarang di handphone mah canggih Iya, ya, ada banyak, aplikasi boleh. Buat baby ya. musik-musik Mozart apa Iya. gitu. Ya, tapi ya kita kan orang timur. Kita juga banyak sih pemusik-pemusik kita yang sudah bisa kayak musik Idris Sardi Iya. ya. Oh, iya, Musik-musiknya iya. Betul, biola, kemudian juga kayak ADMS, ADMS, konser. betul. Itu juga bagus untuk merangsang dan biasanya anaknya akan suka kepada seni. Itu mengaktifkan otak kanan. Betul. Jadi nanti dia bukan hanya rasional saja pinter, tapi dia juga punya Dua-duanya. perasaan, pikiran dan perasaannya Berarti jadi teman-teman balance. dari Penta aja suruh ke rumah tiap hari. Benar. Satu lagi nih dok, ada nih katanya kalau bayi begitu lahir harus nangis dulu. Atau ada tanda-tanda Oh iya, bahwa bayi ini dipukul gitu, normal Dok, atau pantatnya. enggak itu Iya. dari gimana? Jadi dengan bayi itu menangis sebenarnya dia menghisap udara yang pertama. Jadi kalau bayi itu tidak nangis itu namanya dikatakan dengan Apgar score. Ya Apgar score itu adalah untuk menilai bayi itu kondisinya sehat atau bagus. Biasanya nilainya 10-10. Kalau dia langsung nangis, langsung gerak, aktif itu 10-10. Oh, bayi juga ada nilainya ada. ya, Dok? Jadi ada penilaiannya kita dok. Biasanya dokter anak yang akan melakukan penilaiannya tersebut. Kalau dia tidak aktif, ngantuk dan sebagainya itu Apgarnya kurang. Nah itu dikaitkan nanti dengan kecerdasan. Oh gitu. Jadi makanya kenapa dirangsang ayo buru-buru nangis supaya dia menghisap pertama dan dia langsung nangis menunjukkan bahwa dia semua otot-ototnya, Aktif. pernafasannya, Fungsi. jantungnya semua sehat. Baik. Anak saya itu begitu lahir, Diceritainnya nanti Oke. anaknya Akbar seperti apa ya. Setelah yang satu ini tetap di sini di Cerita Hati.